Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami sedang bersama owner dari Cookies and Dessert by Me, yaitu Kak Opi Ropiah. Hai. Oke, untuk kalau boleh tahu, untuk pertama itu modalnya kira-kira berapa ya? Kalau untuk dessert, awal tuh aku merintis dulu sih. Nggak, di bawah 500.000 aku udah jalan. Kalau untuk cookies saat ini ya, saat ini atau kalau untuk modal lama juga sama, semuanya di bawah 1 juta, tapi udah bisa jalan. Tapi kalau untuk saat sekarang ya, sekarang cookies itu bisa sampai modal 10 juta. 10 juta plus gitu. Tapi kalau dessert sekarang masih di 2 juta sekian modal awal. Kalau boleh tahu untuk cara dalam mengelola keuangan bisnisnya seperti apa ya? Kalau mengelola keuangan sih masih intern ya, masih sama aku sebagai owner dan dibantu suami aku gitu ya. Jadi ada 2 rekening untuk keluar masuk pribadi dan keluar masuk untuk bisnis. Jadi semua yang bisnis ini akan masuk ke rekening B dan modalnya pun akan dari rekening B dan kita nggak boleh ikut campur di dalam modal itu. Gitu. Ada kendala dalam bisnis ini sendiri kan? Ya pasti ada sih ya kendala itu karena kita kan berhubungan sama manusia ya, karyawan aku manusia, customer aku juga manusia, jadi mereka itu kadang-kadang ada aja gitu nggak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah itu bisa mempengaruhi semua siklus sih, dari produksi, perputaran uangnya juga sama gitu. Nah, soal keuangannya ada kendala tersendiri juga nggak soal keuangannya itu? Ada. Kadang-kadang aku udah keluar modal banyak nih. Ya, untung yang aku dapat juga nggak sesuai dengan modal apa yang aku keluarkan. Terus juga kendalanya selain sama manusia juga sama barang-barang yang datang ya. Kan kita kan sebagian besar ini kan online ya, karena nggak ada waktu untuk cari toko supaya terdekat di sini. Jadi banyaknya itu kita online. Nah sekarang itu kendalanya paket itu sering mentok dan gak jalan di ekspedisinya. Jadi saat kita produksi hari H itu paket belum sampai, akhirnya kita jadi double pengeluaran gitu untuk cari juga. Jadi kita rugi waktu dan rugi tenaga dan juga rugi uang. Untuk bisnis ini menggunakan media sosial gak ya sebagai alat pemasarannya gitu? Iya. Kita di sini pakai sosmed untuk pemasarannya karena target kita tuh meluas gitu. Jadi nggak cuma wilayah segini aja. Jadi kita wilayah luas. Jadi kita pakai aplikasi apapun, sosial media apapun yang digunakan untuk masyarakat sekitar ya, kayak Facebook, Instagram, TikTok gitu. Cuman masih aku sendiri yang handle gitu. Jadi belum orang lain. Apa yang membedakan bisnis ini sama bisnis yang lain? Mungkin maksudnya teman-teman yang lain yang juga bisnis sama kayak ini ya. Yang pasti pertama kita pakai slogan kita bahan premium tapi harganya murah, terjangkau gitu. Semua orang bisa coba dengan rasa yang enak tapi harganya masih ramah di kantong. Yang kedua mungkin karena variannya banyak banget kita. Kalau misalnya satu kali kita ikut keluarin PO itu kita bisa lebih dari 20 menu. 1 minggu sekali. Jadi kita kalau satu kali buka PO itu nggak cuma 1-2 menu. Jadi banyak banget menunya, jadi kalian bisa cari apapun yang kalian mau di sini gitu. Kalau boleh tahu, untuk 1 kali PO atau pesanan kira-kira berapa sih yang masuk itu? Pesanannya ya? Pesanan itu yang sekali PO kalau kita seminggu sekali untuk dessert itu bisa sampai 300 sampai 500 packs. Kalau cookies, kalau kita buka PO dalam jumlah banyak bisa sampai 1000 toples. Kalau boleh tahu untuk omsetnya kira-kira berapa? Kalau untuk cookies kita kalau buka PO kan skala besar ya. Omset kotornya itu sampai 20 sampai 30 juta. Kalau untuk dessert karena kita seminggu sekali bisa sampai dapat 3 sampai 4 juta seminggu. Kira-kira ada gak cara dalam mengembangkan keterampilan karyawan agar mempunyai keterampilan dalam proses produksi? Ada. Yang pertama itu tahap awalnya saat mereka baru masuk ya, aku akan kenalkan dulu semua bisnis yang aku punya ini di bidang apa. Terus mereka mempelajari itu. Kalau misalnya mereka udah paham, aku akan kasih mereka kepercayaan pertama tuh packing dulu. Karena packing itu paling gampang kan, kita suruh paling gampang. Jadi mereka itu akan ikutin instruksi dari kita sesuai dengan arahan kita untuk packing ya.
Kalau packing sekiranya udah bisa mumpuni, kita akan masuk lagi ke bagian ikut berpartisipasi dalam baking. Misalnya bikin bahan A, bahan B, bahan C gitu. Kalau misalnya mereka udah bisa, ke dekor. Gitu. Baru nanti kalau misalnya mereka udah bisa semua, aku bisa handle dari jauh gitu. Walaupun aku pergi, mereka bisa tetap kerjain. Untuk sekarang jumlah SDM yang sudah kakak miliki ada berapa ya? Dan itu cukup atau enggak untuk menghandle semua pekerjaan ini? Kalau untuk cookies, kan aku punya dua usaha kan ya, cookies dan dessert. Kalau untuk cookies ini aku udah punya 4 karyawan dan udah bisa menghandle semuanya. Kalau aku tinggal dia udah bisa. Itu dari awal sampai dengan barang jadi itu sudah bisa. Kalau untuk dessert aku baru punya 2 karyawan dan itu sebagian masih aku yang handle. Tuh, jadi sebenarnya masih kurang, tapi untuk sementara baru 2 dulu. Untuk mencukupi semua produksi dari cookies dan dessert by Me ini, kira-kira kakak membutuhkan berapa pekerja? Untuk saat ini sih kalau cookies ya itu sudah cukup, 4 karyawan sudah cukup menghandle pekerjaan saat ini. Kalau untuk dessert semuanya masih kurang ya, cuman karena sulit mencari SDM yang ada, jadi cukup 2 gitu. Harusnya sih 3 atau 4 cukup lah ya. Apa yang menjadi kendala SDM? Apakah keterampilannya atau produktivitasnya? Untuk saat ini di cookies sendiri sih udah bagus ya. Secara overall udah bagus semua. Tapi untuk dessert karena karyawan masih baru dan ini juga masih merintis di perdesertan, jadi masih harus melatih karyawan-karyawan dalam produktivitas dan keterampilan dessert. Apakah para karyawan menguasai otomatisasi dari teknologi? Ini ya maksudnya tuh mungkin promosi di teknologi di media sosial ya. Kalau untuk saat ini baru dihandle sama diri sendiri sih. Mereka mungkin bisa dikasih kepercayaan untuk handle media sosial, cuman saat ini masih belum aku kasih karena mereka baru mulai. Tapi untuk kedepannya bakalan Ya kemungkinan iya akan dilatih lagi untuk bagian marketing karena butuh juga. Untuk kedepannya ada harapan nggak yang diinginkan untuk keberlanjutan usaha ini? Pasti ada dong, dalam setiap usaha itu pasti ada harapan ya. Dulu tuh awal aku merintis itu aku pengennya tuh punya karyawan yang banyak. Terus sekarang harapan aku yang pengen aku capai dalam waktu singkat ini ya, maksudnya dalam jangka waktu yang pendek ini, aku pengen punya toko gitu. Jadi aku pengen punya toko offline, jadi aku nggak PO setiap minggu, jadi mereka bisa datang ke ke toko aku kalau mereka lagi pengen nongkrong atau jajan-jajan enak gitu. Terus aku juga pengen membuka lapangan usaha sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian ya kak pertanyaan yang kami berikan. Terima kasih sudah bersedia untuk kami wawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf ya kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.